Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dosen-dosen penguji Universitas Negeri Padang. Saya bernama Hasna Siregar, berasal dari SMA N1 Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Akan mengikuti uji kinerja berupa praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran saya pada materi 3.9, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Berikut adalah praktik pembelajaran dengan materi pergeseran kesetimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, baiklah. Supaya memulai pembelajaran ini, baiklah tolong ketua kelas siapkan dulu supaya lancar pembelajaran hari ini. Siap, Bro. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kabar dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, silakan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, silahkan isi absensi yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Baiklah, sudah semua? Ya, alhamdulillah hadir semua anak-anak Ibu pada hari ini. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran ya, seperti biasanya Ibu akan mengulang materi kita sebelumnya. Nah, siapa yang ingat kita belajar apa minggu kemarin? Iya, Rindi. Iya, apa itu, Arindi? Hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya akan mencapai nilai yang tetap. Benar sekali, oke. Nah, siapa yang ingat kita belajar apa lagi? Saya, Ya? kita belajar tentang tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan adalah kas untuk suatu reaksi dan nilainya tetap pada suatu tertentu. Oke, benar sekali ya Putri ya. Nah, ada lagi yang ingat materi sebelumnya? Ya, Nurul? Iya, benar sekali. Alhamdulillah anak-anak Ibu masih ingat ya mengenai materi kita sebelumnya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pergeseran kesetimbangan. Ya, nah pergeseran kesetimbangan ini sangat penting kita pelajari karena berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, reaksi kesetimbangan itu ada di dalam tubuh kita, seperti reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin di dalam darah. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Nah, dalam proses industri misalnya, dalam industri kimia misalnya produksi amonia ya. Memproduksi amonia itu sangat penting ya karena amonia ini sangat banyak manfaatnya. Nah, salah satunya untuk pupuk dan lain-lain. Nah, proses pembuatan amonia ini memenuhi prinsip pergeseran kesetimbangan yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Semangat untuk belajar? Baiklah, sebelum belajar bagaimana kita yel-yel dulu? Ya, yel-yelnya 11 IPA 2 bagaimana? Belajar semangat. Oke, baiklah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiklah anak-anak silahkan lakukan pretest dulu ya. Nah, pretest sebagai pengetahuan awal. Ya, yang sudah Ibu bagikan di grup. Dikerjakan 5 menit. Ya, yang lainnya segera kirim jawabannya.
Masih 8 orang. Nah, berdasarkan hasil yang Ibu lihat di dalam pretest kita, ya masih banyak anak-anak yang belum tuntas nilainya ya, masih di bawah KKM. Nah, karena pembelajaran memang belum kita lakukan, materi belum Ibu sampaikan ya. Nah, untuk itu baiklah, kita akan masuk ke dalam materi hari ini, yaitu mengenai pergeseran kesetimbangan. Nah, pergeseran kesetimbangan ini terdapat di dalam KD 3.9, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Dan KD 4.9 yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, indikatornya adalah 3.91 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu faktor konsentrasi. 3.9.2 menganalisis pengaruh perubahan tekanan dan volume pada pergeseran, dan 3.9.3 menganalisis pengaruh perubahan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah melalui metode pembelajaran problem based learning, diskusi dan tanya jawab antara guru dan peserta didik. Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri, merancang, melakukan, dan menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama serta kejujuran. Oke. Nah, penilaiannya ya, Ibu akan melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, kita belajar mengenai pergeseran kesetimbangan menganut azas Lichat-Celir, yaitu ya, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung akan mengurangi pengaruh aksi tersebut. Nah, kegiatan ini Ibu awali dengan orientasi masalah ya. Oke, silakan anak-anak Ibu baca mengenai berita ini, yaitu hipoksia momok para pendaki gunung ya. Silakan diamati, kalau kurang jelas silakan dilihat di LKPD yang sudah Ibu bagikan ataupun di bahan ajar ya. Silakan dibaca mengenai hipoksia momok para pendaki gunung. Oke, sudah dibaca semuanya? Kira-kira apa yang ingin anak-anak tanyakan? Ya, Diego? Oke, apa itu hipoksia simptom? Kira-kira ada lagi yang mau bertanya mengenai masalah ini? Ya, benar sekali Nurul. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, Ismalia ya. Nah, memang masalah ini berkaitan juga dengan pergeseran kesetimbangan kan, reaksi oksigen di dalam darah ya, pengikatan oksigen dalam darah. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, baiklah kita kerjakan dulu LKPD kita. Silakan anak-anak buka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, silakan diskusi kelompok. Ya, sudah dibuka LKPD-nya? Ya. Kita lihat
kegiatan pertama. Nah, kegiatan pertama kita ini adalah melihat video praktikum mengenai faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu faktor konsentrasi. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melakukan praktikum pergeseran kesetimbangan kimia dengan tujuan menentukan pergeseran kesetimbangan oleh pengaruh perubahan konsentrasi dari luar sistem. Alat dan bahan yang kita perlukan, di sini ada larutan Na2HPO4, kemudian ini larutan FeCl3, ini larutan KSCN, kemudian ada Aquades dan 5 buah tabung reaksi. Pertama, dalam percobaan ini kita siapkan sebanyak 25 ml Aquades, kemudian kita tambahkan sebanyak 1 tetes larutan FeCl3 dan juga 1 tetes larutan KSCN. Kemudian kita aduk. Nah, inilah sistem kesetimbangannya ya. Ini sistem kesetimbangan. Lalu kita bagi larutan yang sudah kita buat ke dalam 5 buah tabung reaksi dengan jumlah sama banyak. Jadi inilah larutan yang akan kita amati perubahan warnanya. Kita bagi ke dalam 5 tabung. Kita akan lihat, kita cek ya, bagaimana perubahan warnanya setelah ada penambahan dan pengurangan konsentrasi ya. Ya, tabung pertama itu sebagai telah kita buat tadi, telah kita bagi ke dalam apa namanya ya, untuk dilihat dengan jumlah yang sama, kira-kira sebanyak 5 ml untuk masing-masing tabung reaksi. Kemudian akan kita beri perlakuan di mana tabung 1 ya, kita tidak beri tambahan larutan apapun karena nanti akan dijadikan sebagai pembanding. Sedangkan larutan pada tabung 2 akan kita tambahkan sebanyak 1 tetes larutan KSCN. Kemudian tabung ketiga kita tambahkan 1 tetes larutan FeCl3. Tabung keempat akan ditambahkan dengan 1 tetes larutan Na2HPO4 dan yang kelima akan ditambahkan sebanyak 5 ml Aquades. Untuk larutan yang pertama, pada tabung reaksi pertama tidak diberi tambahan larutan apapun karena dijadikan sebagai pembanding. Kemudian untuk tabung reaksi yang kedua, kita tambahkan sebanyak 1 tetes larutan KSCN. Kemudian kita kocok juga dan kita bandingkan dengan warna larutan pada tabung reaksi yang pertama. Sini. Kalian amati dan tuliskan bagaimana warnanya, apakah menjadi lebih tua atau lebih muda. Itu tadi percobaan pergeseran kesetimbangan oleh pengaruh konsentrasi. Nah, silahkan kalian amati perubahan warna yang terjadi dan kalian jawab pertanyaan dan tuliskan kesimpulan dari percobaan yang telah Oke, silahkan kalian kerjakan dulu mengenai kegiatan 1 ya. Oke, coba cari dulu jawabannya. Setelah mengamati video tadi, isi tabel pengamatan, lalu jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Gimana Nando? Bisa? Paham kan ya? Jadi ada dari 5 tadi, sistem itulah sistem kesetimbangannya. Jadi nggak usah dijelaskan kali reaksinya. Yang penting reaksinya kan ini. Nah, inilah reaksinya itu kan. Nah, yang tadi awalnya ini FeCl3 tambah KSCN. Nah, menjadilah FeSCN Cl2. Ini sistem kesetimbangan yang kita amati tadi, yang dibagi ke dalam 5 tabung gitu. Nah, kemudian kita amati. Nah, setelah ditambah FeCl3 tadi, jadi warnanya bagaimana? Makin pekat atau makin pudar? Makin pekat kan? Nah, makin pekat warna merahnya. Kemudian setelah ditambah KSCN pada tabung 2, warnanya jadi makin pekat juga ya merahnya. Nah, gitu. Nah, kalau makin pekat artinya apa itu? Yang ditambahkan adalah FeCl3 dan KSCN. Nah, mereka itu posisinya di reaktan atau produk? Adalah reaktan. Jadi kalau reaktannya ditambah, maka bagaimana pergeseran kesetimbangannya? Itu yang harus kamu amati ya. Nah, kenapa dia jadi merah tua? Berarti kemana arah pergeserannya?
Yang ditambah di reaktan, ditambah yang sebelah kiri, ya kan? Kemudian menjadi lebih tua. Berarti arah pergeserannya kemana gitu? Yuk diskusikan ya. KSCN itu pada tabung pertama ya, kedua, oke. Ya, tabung ketiga ya, tabung pertama pembanding, oke. Ditambah KSCN, tabung kedua menjadi warnanya bagaimana tadi? Merahnya bagaimana? Merahnya menjadi lebih tua dari awal ya, dari awalnya. Nah, ditambah FeCl3 tadi juga bertambah menjadi lebih tua dari awalnya ya, atau lebih pekat. Nah, artinya apa itu? Nah, yang ditambahkan itu sekarang apa? Reaktan atau produk? Nah, ini reaksinya, jangan lupa reaksinya ya. FeCl3 tambah KSCN. Nah, jadilah sistem kesetimbangan ini. Nah, ini yang kita akan pelajari tadi. Nah, ini yang dibagi ke dalam 5 tabung tadi yang akan kita amati perubahan warnanya. Nah, jadi ini dia. Jadi setelah ini ditambahkan FeCl3 tadi lebih gimana tadi? Lebih tua, lebih muda? Lebih tua. Nah, berarti kemana arah pergeserannya itu? Ke arah mana dia? Yang ditambah itu reaktan ini, ya kan? Warna merah itu ditambah dengan KSCN. Dari dia warnanya merah ditambah KSCN menjadi warna apa? Merah tua. Berarti kemana dia bergeser? Ke kanan. Nah, kalau ke kanan artinya apa? Nah, kemana? Apa sebabnya? Nah, silahkan dijawab di LKPD ya, didiskusikan lagi ya, lebih semangat lagi ya. Oke, kelompok ini udah semua dijawab, Siti. Ya, bisa semuanya. Kalau ditambah Na2HPO4 tadi udah paham? Warnanya jadi bagaimana tadi? Memudar ya. Memudar. Artinya apa itu? Bergeser ke kiri. Kemudian kenapa dia ke kiri? Pada? Ya. Jadi ketika dia dikurangi di situ dia bergeser, oke? Ya, semuanya udah siap? Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada kegiatan 2, yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Ayo, sekarang amati lagi videonya. Suhu terhadap kesetimbangan. Jadi di sini larutan yang berwarna ungu tadi yang berupa kesetimbangan dipindahkan ke 3 tabung reaksi yang berbeda. Nah, kemudian ini ya sudah sama volumenya 3 tabung reaksi ini dan sama-sama berwarna ungu di awal. Kemudian salah satunya akan ditempatkan pada tempat yang dingin, di situ ada esnya. Kemudian satu lagi tetap berada di wadah yang sama, sedangkan wadah yang ketiga diisi dengan air hangat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbandingan warnanya. Terlihat jelas sekali kan perbedaannya antara tabung yang sebelah kiri, tabung yang di tengah, dan juga tabung yang di sebelah kanan. Oke, sekarang lanjutkan lagi kegiatan 2 pada LKPD. Ya, tengok reaksi setimbangnya. Paham kan ya reaksi setimbangnya tadi tuh ya, yang panjang itu. Nah, dibagi menjadi 3 perlakuan kan? Terus yang ini apa? Setelah lagi masuk setelah air ya. Nah, ini dia warnanya ungu kan. Nah, sistem kesetimbangannya yang ini.
Nih kan, pink dikasih pada suhu dinaikkan jadi warna biru. Nah, artinya kemana dia bergeser? Ke kanan. Kenapa dia ke kanan atau ke arah reaksi yang endotermis ya? Ayo lakukan lagi diskusinya. Ya, baiklah, gimana? Udah selesai kegiatan pengaruh suhu? Baiklah, sekarang video yang ketiga yang mengenai pengaruh volume dan tekanan. Silahkan simak videonya ya. Ya, kembali fokus. Pada saat Nah, ini sistem kita memberikan kesetimbangannya. tekanan pada suntikan, maka jarak antar molekul NO2 akan mengecil. Berarti dia akan terkonsentrasi ke ruangan yang lebih kecil dan warnanya jadi kelihatan lebih pekat. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem kesetimbangan yang ada dalam NO2 ini akan bergeser ke arah kanan. Apabila tekanan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih banyak, yaitu di sini ke arah gas NO2. Oke, silahkan lanjutkan mengenai pengaruh volume atau tekanan. Ya. Nah, gimana? Apa yang terjadi ketika gas NO2-nya ketika suntiknya kita tekan? Warna coklatnya menjadi pekat. Pekat. Ya kan? Setelah dia ditekan, warnanya menjadi pekat. Namun, oke, selanjutnya ketika ditarik, warnanya menjadi mudar ya. Oke, lanjut. Jadi kalau jaraknya itu makin lebar, tadi kan suntiknya diangkat makin lebar, berarti jarak antar partikelnya makin jauh jaraknya. Nah, tapi lama-kelamaan dia akan berubah kembali menjadi warna coklat. Artinya apa itu? Artinya reaksinya bergeser. Ke arah mana dia bergeser kok menjadi coklat lagi? Berarti ke arah NO2. Yang artinya apa? Artinya apa? Nah, kalau untuk ini kita amati adalah jumlah koefisiennya atau jumlah molnya ya, kiri dan kanan. Itu kan yang pertama tekanannya diperbesar dulu ya. Jadi tekanan diperbesar itu katanya ditekan suntiknya. Maka jaraknya itu kan semakin kecil, makanya warnanya pekat, coklatnya pekat. Tapi kan lama-kelamaan dia memudar. Nah, ternyata kalau memudar ke warna siapa dia bergeser? Kalau memudar warnanya berarti ke arah N2O4. Nah, berarti apa bedanya antara NO2 sama N2O4 itu? Berarti koefisiennya. Berarti koefisien N2O4 itu lebih kecil, berarti ke arah yang lebih kecil. Maka ketika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah begitu. Makanya dia memudar. Nah, selanjutnya gimana? Ketika tekanannya kita perbesar, kita tarik, ya kan? Maka warna larutannya bagaimana tadi? Memudar. Artinya apa? Memudar berarti ruangannya menjadi lebih besar. Jadi jaraknya semakin jauh ya, jarak antar partikelnya. Namun lama-kelamaan akan menjadi bagaimana warna larutannya? Kembali menjadi coklat. Nah, yang artinya kemana bergeser dia kesetimbangannya? Ke arah NO2 atau ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar ya kan. NO2 itu jumlah molnya 2, N2O4 jumlah molnya 1. Oke, good ya. Tuangkan dalam itunya lagi ya, hasil diskusinya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Sudah selesai kita mengerjakan LKPD. Nah, oke, baiklah. Tiba saatnya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Nah,
Baiklah, hasil diskusi untuk video yang pertama. Kelompok 1, ya, kelompok 1. Siapa yang mewakili? Mira, ya, oke Mira. Yang lainnya mari kita simak jawaban Mira. Yuk. Diperiksa jawabannya. Baiklah, di sini kami akan melaporkan hasil pengamatan kami. Ya. Tabung pertama, sebelum percobaan warna merah, setelah percobaan warna merah, warnanya tetap. Ya. Tabung kedua ditambah FeCl3, sebelum percobaan warna merah, setelah percobaan menjadi merah tua lebih pekat. Tabung ketiga ditambah KSCN, sebelum percobaan warna merah, setelah percobaan merah tua lebih pekat. Tabung keempat Na2HPO4, sebelum percobaan warna merah, setelah percobaan merahnya memudar, larutannya berwarna putih. Tabung kelima H2O, sebelum percobaan warna merah, setelah percobaan warna merahnya memudar. Baiklah. Ya, lanjutkan. Nomor 1, apa yang terjadi ketika tabung kedua diberi penambahan KSCN? Warna merahnya semakin tua atau pekat? Jelaskan perubahan pergeseran arah kesetimbangan kimia yang terjadi pada tabung kedua. Penambahan KSCN akan menyebabkan penambahan konsentrasi ion SCN pada sistem kesetimbangan sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan. FeSCN pangkat plus 2. Oke. Apa yang terjadi ketika tabung ketiga diberi penambahan FeCl3? Warna merahnya semakin tua atau pekat? Jelaskan perubahan pergeseran arah kesetimbangan kimia yang terjadi pada tabung ketiga. Penambahan FeCl3 akan menyebabkan penambahan konsentrasi FeCl3 pada sistem kesetimbangan sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan. FeCN plus pangkat plus 2. Apa yang terjadi setelah tabung keempat diberi penambahan larutan Na2HPO4? Warna merahnya memudar atau putih. Jelaskan perubahan pergeseran arah kesetimbangan kimia yang terjadi pada tabung keempat. Penambahan Na2HPO4 akan mengikat ion FeCl3 akan menyebabkan berkurangnya konsentrasi FeCl3 sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Apa yang terjadi setelah tabung kelima diberi penambahan larutan H2O? Warna larutnya memudar. Jelaskan perubahan pergeseran arah kesetimbangan kimia yang terjadi pada tabung kelima. Penambahan H2O akan memperbesar volume sistem sehingga menggeserkan kesetimbangan ke arah koefisien yang besar. Pada kesetimbangan Fe pangkat plus 3 ditambah SCN menjadi FeSCN pangkat plus 2. Koefisien dari kiri adalah 2, koefisien dari kanan adalah 1, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kiri dengan koefisien yang lebih besar. Kesimpulannya, ketika penambahan FeCl3 dan KSCN ke dalam sistem kesetimbangan, maka warna larutan berubah menjadi merah tua atau coklat. Artinya, peningkatan konsentrasi reaktan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah produk. Ketika penambahan Na2HPO4, ion Fe pangkat plus 3 akan berkurang ke dalam sistem kesetimbangan. Hal ini menyebabkan warna sistem kesetimbangan lebih banyak ke ion Fe pangkat plus 3. Artinya pengurangan konsentrasi reaktan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya hasil pengamatan dan diskusi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Apakah sesuai jawabannya? Sesuai dengan hasil diskusi kalian masing-masing. Baiklah. Untuk kegiatan 2, video 2, siapa yang mau mempresentasikan? Oke. Siti, ya. Warnanya berubah menjadi coklat. Apa yang terjadi pada gas N2 ketika sedemikian dikali atau volume yang besar? Warna coklat
2NO2 disuntikan ke N2O4. Berdasarkan reaksi tersebut, jika tekanan terbesar, maka jarak antar molek NO2 akan mengecil ditandai dengan warna coklat yang semakin dekat. Namun setelah beberapa saat warnanya akan kembali memudar. Artinya keseimbangan bergeser ke arah reaksi N2O4 ke kanan atau ke jumlah molekul yang kecil. Oke. Jika tekanan diperkecil, maka jarak antar molek NO2 akan merenggang ditandai dengan warna coklat yang semakin memudar. Namun setelah beberapa saat warnanya akan kembali coklat. Keseimbangan bergeser ke arah kiri atau ke arah NO2 yang sudah mulai lebih besar. Kesimpulannya di sini, jika tekanan terbesar, maka keseimbangannya bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih sedikit, dan sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke jumlah molekul yang lebih besar. Oke, bagaimana dengan jawaban hasil kelompok lain? Sama ya, benar sekali ya, bagus juga kerjanya, diskusinya untuk kelompok 2. Oke, kita lanjutkan video 3. Untuk video ketiga, ketika diberi perlakuan ke air panas berubah sebelum percobaan warnanya ungu, dan setelah percobaan warnanya berubah menjadi biru. Ketika diperlakukan dimasukkan ke air dingin sebelum percobaan warna ungu, dan setelah percobaan warnanya akan berubah menjadi merah muda. Apa yang terjadi ketika sistem keseimbangan dimasukkan ke dalam air panas? Warna larutan berubah menjadi biru. Apa yang terjadi ketika tabung gas NO2 dimasukkan ke dalam air dingin? Warna larutan menjadi pink atau merah muda. Jelaskan perubahan pergeseran arah keseimbangan kimia yang terjadi pada tabung yang berisi gas nitrogen dioksida. Ketika suhu dinaikkan, maka sistem keseimbangan akan mengurangi pengaruhnya dengan cara menyerap kalor. Menyerap kalor adalah reaksi endotermi atau kanan, ditandai dengan perubahan warna lautan menjadi biru. Jika suhu diturunkan, maka sistem keseimbangan akan melepaskan kalor. Melepaskan kalor berarti reaksi eksotermi. Sistem keseimbangan bergerak ke arah reaksi kiri atau eksotermi. Oke, benar juga ya jawabannya. Ya, bagaimana kelompok lain? Sesuai? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Ya, kita sudah berusaha bekerja keras untuk mempelajari materi pergeseran kesetimbangan ini. Oke, kira-kira sudah mulai paham ya mengenai materinya. Oke, kembali kita membahas mengenai masalah orientasi masalah yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, di dalam darah kita itu terdapat reaksi kesetimbangan ya kan? Reaksi pengikatan oksigen dalam darah. Nah, reaksinya apa itu reaksinya tadi? Hb ya, ditambah dengan O2 menghasilkan HbO2. Nah, HbO2 ini terdapat di dalam paru-paru. Ya kan? Nah, kenapa demikian? Ya, Sarul? Karena di paru-paru lebih banyak oksigen. Oke, kalau di paru-paru kita banyak oksigen, lalu bagaimana? Karena oksigen adalah reaktan. Ya. Jika oksigen di paru-paru lebih banyak, sama halnya dengan konsentrasi reaktannya, maka mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Oke, ya. Jadi oksigen di dalam darah itu dibawa oleh HbO2 ke seluruh tubuh. Nah, ada di dalam paru-paru. Baiklah. Nah, bagaimana dengan para pendaki gunung tadi? Kenapa dia mengalami susah nafas, bahkan bisa menyebabkan koma, kematian, pusing dan sebagainya? Ya kan? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, Mira. Hipoxia sindrom terjadi ketika paru-paru kekurangan oksigen, karena kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Ya, ini. Akibat konsentrasi HbO2 di dalam darah akan menurun. Ya. Akibat yang ditimbulkan adalah suplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh akan berkurang. Hipoxia, jadi pengertian dari hipoxia sindrom adalah kondisi sindrom kekurangan oksigen pada jaringan tubuh yang terjadi akibat perbedaan.
Ya, ya. Jadi hipoksia simptom ini bisa juga yang dialami oleh para pendaki gunung tadi ya, termasuk meninggalnya wakil menteri kita tadi SDM itu. Nah, kekurangan oksigen dia, sehingga kesetimbangannya bergeser ke arah mana? Kalau dia oksigennya berkurang atau oksigennya dikurangi jumlahnya, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang dikurangi itu kan. Maka jumlah HbO2 di dalam paru-paru atau dalam darah itu berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan kita susah bernafas atau gagal nafas ya. Nah, namun hal itu tidak selamanya terjadi ya kepada setiap orang. Nah, tergantung kepada reaksi dalam tubuh. Nah, akan menyesuaikan gitu ya. Tidak selamanya terjadi hipoksia simptom ya. Maksudnya. Oke. Kira-kira bagaimana, sudah paham materi hari ini? Iya, alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar dan penuh semangat anak-anak ibu semuanya. Baiklah, kita sampai ke pembelajaran kita, bagian akhir pembelajaran. Nah, oke, kita tadi sudah belajar mengenai apa saja. Ayo, siapa yang bisa ingat kita belajar tentang apa aja hari ini? Ya, Diego? Kita mempelajari faktor-faktor yang pengaruh keseimbangan, Bu. Ada 3. Oke, apa aja itu? Perubahan konsentrasi, Ya. perubahan tekanan atau volume, Yes. perubahan suhu. Benar sekali. Benar yang lainnya? Cocok? Oke. Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Sudah paham? Atau ada yang mau ditanya lagi? Tidak. Oke. Baiklah, kalau gitu mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Iya, Ilham. Berdasarkan video praktikum yang telah dipelajari, menunjukkan bahwa kenaikan tekanan menyebabkan reaksi bergeser ke arah total atau jumlah mol gas yang kecil, dan sebaliknya penurunan tekanan akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah total atau jumlah mol gas yang besar, seperti yang di video praktikum tadi, Bu. Oke, benar sekali ya. Paham bagaimana pengaruh volume atau tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, kamu ingat salah satunya aja boleh ya. Kamu misalnya ingatnya pengaruh tekanan. Nah, kalau tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah molekul yang lebih kecil. Kalau tekanannya diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar. Nah, volume kebalikannya. Oke, sip. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Iya, Aam. Menyebabkan kesetimbangan tersebut bergeser ke arah reaksi eksogen atau delta H sama dengan positif. Yes. Dan jika mengalami penurunan, akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksogen atau delta H sama dengan negatif. Seperti pada video percobaan tadi, Bu, yang awalnya warna ungu berubah menjadi warna biru. Ya. Dan setelah suhu dinaikkan, dan berubah menjadi warna merah muda atau pink setelah suhu dinaikkan. Oke, terima kasih untuk Aam ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk anak-anak ibu semuanya sudah belajar dengan serius ya, sehingga berjalan dengan lancar. Oke, baiklah. Ibu rasa sudah waktunya kita untuk post test ya. Ya, oke, silakan anak-anak isi post testnya di link yang udah ibu bagikan di grup ya. Oke, post test ya. Ya, 11 orang. Yang lainnya? Sarul belum juga? Udah, nah, berarti harus ada 2 orang lagi. Mana ini? Udah, alhamdulillah. Oke. Baiklah, berdasarkan hasil yang ibu perhatikan di sini ya. Nah, Fernando sepertinya belum paham lagi mengenai materinya. Oke, kemudian Aam juga belum bisa. Aam, Ilham, kemudian Diego, kemudian Asnita, kemudian Sahrul, dan
Tia. Nah, untuk anak-anak ibu yang ini, maka kita lakukan remedial pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk yang dapat 100 ya, kita kasih aplaus dulu dong. Ini untuk siapa nih? Rara. Siti. Oke, Siti, selamat Siti. Oke, kemudian Nurul juga ya, selamat ya Nurul ya. Nah, yang nilainya 100 ini maka kita akan lakukan pengayaan. Nah, dan yang lainnya sudah ada yang 80 ya, seperti Mira, oke, Ismalia. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu telah belajar dengan semangat. Nah, kedepannya belajar lebih giat lagi ya untuk kedepannya. Oke, baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa kepada kita masing-masing. Kita mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati pulangnya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Oke? Oke.